Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yusdianawati, SIP SPD, Guru SMA KP 1 Ciparai, Kabupaten Bandung. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Ahmad Fajar. Berdoa. Ya Bu, baik Bu. Mari teman-teman sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, kita nyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, oke, dipimpin oleh Bu Mimit. Baik, Bu. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Oke, terima kasih Bu Min atas. Sama Ibu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Apa kabar hari ini? baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pagi kabar ini- Ibu? Alhamdulillah, pagi ini kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Tadi saya Alhamdulillah, Bu, buang tadi sampah, Bu. ada duha dulu kita, Bu. Alhamdulillah, salat duha dulu. Coba Pak Anwar, Ya. sudah melakukan kebaikan apa pagi ini? Saya tadi membantu ibu-ibu nyebrangin jalan, Bu. Oh ya, Ya, hebat ya. hebat. Bu Emma, sudah melakukan apa pagi ini? Alhamdulillah tadi sempat bantuin ibu, Bu. Oke, sip. Pak Fajar? Saya cuma buang sampah yang saya temui di depan saya, Bu. Oke. Oh ya, Bu Suharni? Saya tadi alhamdulillah bangunnya nggak kesiangan, Bu. Jadi sholat subuhnya bisa berjamaah. Alhamdulillah ya, semuanya sudah melakukan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi energi positif buat kita memulai hari ini, ya. Amin. Oke. Ke minggu lalu kita mempelajari tentang upaya penanganan dari pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Bu Mimin, mungkin masih ingat pelajaran minggu lalu Ya, Bu. tentang penanganan pelanggaran hak? Ya, yang kemarin kita ini bagaimana supaya kita itu dalam berupaya penanganan kasus ini tentunya di apa namanya itu ditangani oleh institusi pemerintahan seperti salah satunya adalah Polri. Tapi dari kesimpulan pertemuan kemarin bahwa kita pun juga harus mengupayakan penanganan kasus-kasus itu gitu. Jadi biasa yang ada di lingkungan kita hal-hal kecil diupayakan supaya kasus-kasus itu diusahakan supaya ditiadakan gitu, Bu. Oke, siapa lagi? Satu orang lagi. Coba, siapa? Pak Anwar mungkin? Pelajaran yang kemarin? Yang minggu lalu? Oh ya, minggu kemarin, Bu. Ya. Iya, penanganan hak, Tentang penanganan pelanggaran hak. Ya, Bu.
itu pengingkaran kewajibannya banyak sekali Bu, gitu yang Ibu yang saya dapat dan gali ternyata selain pembayaran pajak ya juga ada tidak membawa SIM ya, tetap menggunakan helm Bu. Oke, Bu. Oke, ya kita sudah mengulang pelajaran yang kemarin. Nah, materi kita yang sekarang itu berhubungan sekali dengan materi yang dari bab sebelumnya. Oh ya, biasanya Ibu selalu setiap memulai pelajaran selalu ada konten tentang ngegibahin negara. Nah, trending topik sekarang tuh apa ya? Beritanya ya? Apa ya yang jadi lagi trending ya? Itu Bu, pesulap merah Bu. Pesulap merah. Oke, kenapa dengan pesulap merah? Itu kayaknya nyambung Bu dengan itu juga. Dengan apa namanya tuh hak-hak kita juga gitu. Karena katanya melawan adanya itu tuh Bu, dukun-dukun itu gitu. Supaya tidak terjadi banyak penipuan, katanya gitu Bu. Oke, terus apa lagi yang trending, lagi heboh sekarang? Itu Bu, pembunuhan di institusi Polri Bu oleh salah satu jenderal polisi. Oke, itu kenapa itu Bu Emma? Ya, ada upaya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kadif Propam itu Sambo ya, kalau nggak salah ya Bu ya? Sambo ya Bu, Sambo Bu. Sambo Bu, Ferdi Sambo. Ya. Terhadap bawahannya yang juga seorang polisi ajudannya ya, itu ajudannya ya. Ajudannya Barada siapa namanya Bu? Joshua ya Bu ya? Joshua. Tuh, kalau Barada mah yang itunya Bu, yang nembak katanya. Oh iya, yang nembak ya, Baradae ya? Iya itu. Itu Bu. Nah, kasus ini akan berhubungan sekali dengan materi yang akan kita bahas kali ini, ya. Nah, nanti kalian akan belajar sebentar ya, Ibu screenshot dulu. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang sebentar. Kalian akan bisa menjelaskan, nanti diharapkan bisa menjelaskan tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Dari kasus tersebut bisa menjadi contoh, kemudian menjelaskan pentingnya perlindungan hukum. Ya, nanti kalian diharapkan pada pembelajaran sekarang ini kalian bisa menjelaskan tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tapi sebelum itu, kalian akan melihat tayangan ini. Sudah ada? Belum ada Bu. Video ya Bu ya? Ibu, belum kebuka ya Bu ya? Ya? Belum ada Bu. Ini sudah, nih. Oh, jaringan kali ya Bu ya? Ibu keluar dulu kali Bu itunya Bu. Kenapa? Yang web belum di stop kayaknya ya Bu ya? Pindah ke Oh ya, sebentar. Iya. Harus keluar dulu ya? Iya Bu. Betul Bu. Bentar. Ibu izin sebentar ke belakang ya Ibu. Mangga.
sebentar ini. Ya, start. Oke. Screen share. Ini. Sudah ada? Ada, Bu. Sudah ada, Bu. Kesadaran dalam Ada suaranya, Bu. Udah besar ini. Teknisnya mungkin Bu nggak apa-apa, nanti Nggak apa-apa, kita Bu. sambil Ya, baca dulu. kita baca aja deh, Bu.
Isi sebentar ya Bu, belakang. Ya, tadi kita sudah sama-sama memperhatikan tayangan tadi. Menurut kalian dari tayangan tersebut apa yang menarik? Ini Bu tentang apa namanya itu ternyata baru tahu kalau misalkan reka adegan itu termasuk kepada pelindungan hukum Bu. Jadi Ya, maksudnya menjadikan apa namanya itu dikira itu tuh hanya untuk keperluan apa namanya polisi saja, tapi buat kita sendiri juga apalagi suka ditayangkan di televisi jadi tahu apa namanya tuh skenario daripada para tersangka dan korban itu Bu. ya, kronologi kejadiannya ya. Iya betul Bu. Oke, ada lagi? Bu Suharni? Apa yang menarik dari tayangan tadi? Bu Suharni atau Pak Fajar? Itu Bu, jadinya kasus-kasus itu jadi gampang terungkap karena adanya asas keterbukaan ya Bu. Ya. Kemudian Pak Fajar? Iya Bu, mungkin jadi reka adegan itu bisa menjadi untuk menemukan titik terang ya Bu dari bukti-bukti yang ada, terus dikumpulin, terus dilakukan reka adegan sehingga kasusnya itu bisa benar langsung terungkap secara detail ya Bu ya. Ya, Bu Emma? Ya. Jadi kalau lihat tadi saya lihat ada dalam hal mencari barang bukti ya Bu ya. Ada standar operasional yang dilakukan oleh polisi. Salah satunya tadi ada tempat kejadian perkara di mana ada reka adegannya di situ. Jadi bukti itu bisa terungkap
Dan itu menuntut transparansi juga ya Bu ya, keterbukaan. Fajar, Pak Anwar? Ya Bu, kalau menurut saya itu tadi dari hasil reka ulang itu bisa mengungkap apa yang sesungguhnya sudah terjadi dan bagaimana prosesnya. Itu tadi Bu yang bagus menurut saya. Terima kasih Bu. Oke. Nah, di sini seperti biasa ketentuannya, Ibu dalam pembelajaran Ibu, anak yang aktif dalam pembelajaran itu akan mendapatkan poin. Nah, poinnya yaitu 10. Satu kali aktif, beberapa kali aktif, nanti akan mendapatkan poin lebih banyak lagi. Nah, apabila di akhir nanti pembelajaran, yang dapat menyimpulkan pembelajaran ini, maka dia akan mendapatkan bintang. Buat apa poin itu? Poin ini untuk menambah nilai kalian apabila nilai kalian di ulangan harian itu mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Sehingga kalian tidak perlu ikut remedial. Ya? Siap, Bu. Oke, nah kelompoknya sudah dibagi, ya, terbagi menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok Ibu beri tugas. Sebentar, tugasnya. Video kasus. Nggak muncul ya kasusnya. Robert apa? Oh, gambarnya nggak keluar. Sebentar. Nanti ada ininya. Nanti setiap kelompok 1 di sini ada kasus korupsi, ada kasus pemulihan, ada kasus apa? Nah, di sini ada kasus korupsi bansos, ada kasus petugas PPSU yang di Jakarta yang mengenai kekasihnya. Ini kekerasan pada wanita, ya. Selanjutnya, kasus yang selanjutnya adalah pelanggaran lalu lintas, kemudian kasus seorang anak SD yang meninggal karena disiksa, dan kasus terakhir adalah kasus dendam, benci lalu dibui. Nah, ada dari 5 kasus itu kalian pilih, ya. Ada kasus korupsi, ada kasus pelanggaran lalu lintas, ada kasus pemulihan, ada kasus kekerasan pada wanita. Nah, kalian tinggal pilih. Untuk kelompoknya Bu Mimin mau pilih kasus apa? Kasus itu Bu yang penganiayaan kekasih Bu. Ya, kekerasan pada wanita ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Anwar mau kasus apa? Saya tadi kasus ini aja Bu, yang tadi penyiksaan anak wanita di bawah umur Bu. Yang mana? Oh, penyiksaan. Ya, yang anak kecil. Ada anak kecil ya. Selanjutnya Bu Emma mau Pak kasus apa? Boleh sama nggak Bu kayak Bu Mimin? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kasus yang berbeda. Supaya kita Yang saling. Tadi temanya apa lagi ya Bu? Boleh milih Bu. Yang Milih mana ya? sendiri. Ya, tampilannya. Asal berbeda dari yang lain saja. Iya, iya. Boleh, Iya, boleh, nggak apa-apa. Bu Oke. Emma mau apa? Mau kasus apa? Aja ya Bu. Kasus yang tadi udah
Yang lainnya apa lagi ya, Bu? Kekerasan pada wanita, terus Ah. penyiksaan pada anak, masih banyak lagi kasus yang lain. So, yang kira-kira yang diketahui oleh Bu Oma, Pak Anwar, atau Bu Oh, Suharni. pembulian deh, Bu. Oke, bully. Oke. Pak Anwar, Oh, saya, Bu. Saya tadi yang itu deh lalu lintas ya, Bu. oke, Pak Anwar, Pak Fajar ya, Iya. lalu lintas. Oke, selanjutnya Bu Suharni, Saya pilih kasus pelecehan seksual, boleh Bu? pelecehan seksual, boleh. Boleh. Terhadap siapa ini, Bu? Ya, terhadap siapapun. Nah, LKPD-nya kan sudah Ibu bagikan ya, dan kalian juga sudah Ibu tugaskan untuk membaca buku-buku dan literasi digital lainnya. Nah, silahkan bersama kelompoknya kalian bahas ini. Silahkan bersama kelompoknya kalian bahas. Di dalam pembahasan itu seperti yang terdapat pada LKPD, apa nama kasusnya, kemudian apa penyebabnya, selanjutnya dampak dari kasus itu apa, dan yang terakhir solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut menurut kalian semua. Silakan silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, nanti dipresentasikan satu persatu. Selanjutnya, kelompok yang satu, misalkan kelompok Bu Mimin itu kelompok satu, itu setelah presentasi akan ditanggapi oleh kelompok 2 dari Pak Anwar. Kemudian kalau Pak Anwar sudah selesai mengemukakan hasil diskusinya, akan ditanggapi oleh kelompok 3 dari Bu Emma. Demikian selanjutnya, gitu ya. Silakan diskusikan dulu dengan teman-teman sekelompok ya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Oke, ada yang sudah selesai? Belum? Belum, Bu. Bu Emma ngantuk? Tadi istirahat sarapan apa? Makan apa? Bukan saya, Bu. Pak Anwar, Bu, yang makan. Oh, tadi istirahat makan apa, Pak Anwar? Kita setelah istirahat ya. Jadi kalau sudah makan pasti kenyang ya. Dan biasanya suka ngantuk. Ngantuk ya, Bu. Ya, Bu. Aduh, hemat tuh, Bu. Aduh, makan aja, Bu, kerjanya di kelas. Bagi-bagi kalau ada makanan ya sama Nah, teman-temannya. Nah, itu benar tuh, Bu. Bagi-bagi. Makanya suka bawa nasi padang, Bu. Jadi kalau ke kelas jangan bawa makanan sedikit, harus bisa berbagi dengan temannya masing-masing. Oh, itu termasuk sila keberapa tuh, Bu? Sok, sila keberapa? Ayo. Ayo, sila keberapa? Keadilan sosial. Pinter ya Pak Anwar sekarang ya.
Ya, Bu Suwarni sudah selesai? Sudah selesai, Bu Suwarni? Ya, insya Allah ya Bu, tolong dibetulkan nanti kalau banyak salahnya. Iya, sama-sama Iya. kita diskusikan dengan teman yang lain. Ya. Ya Bu, mohon tanggapannya ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti hikmahnya buat kita bersama. Iya. Amin. Kasus yang saya ambil tadi adalah pelecehan seksual. Ya. Penyebabnya itu bisa dari si pelaku, bisa juga dari korbannya, Bu. Mungkin kalau dari si korban itu yang sering saya dengar sama lihat di TV itu karena dari perilakunya sendiri yang suka berpakaian seksi atau suka perempuan keluar malam. Kalau dari yang pelaku mungkin ya karena kurang imannya, Bu, dari perilaku suka nonton video porno, akhirnya imannya nggak kuat, kemudian pelampiasannya adalah kepada yang bukan haknya gitu, Bu. Kemudian dampaknya apa dari kasus ini? Dampaknya mungkin dari sisi yang positif akan menimbulkan semacam pendidikan bagi perempuan yang lain untuk tidak berpenampilan seperti itu. Kalau yang negatif mungkin ada suka perempuan yang sekarang ngikutin gaya westernisasi malah seneng Bu keluar pakai tank top gitu dan seneng kalau bodinya seksi dilihat orang gitu. Solusinya gimana? Yaitu mungkin pemerintah mengadakan penyuluhan Bu. Begitu salah apa betul ya Bu ya? Ya, coba tanggapan dari temannya mungkin Bu Mimin. Bagaimana Ya, Bu. pendapat Tadi dari yang Bu Suwarni? Iya, tadi yang kata Bu Suwarni katanya penyebabnya itu adalah karena kita keluar malam misalkan gitu. Tapi kadang Bu terjadi kekerasan, baik itu pelecehan seksual atau apa juga kadang bisa terjadi di dalam rumah juga Bu. Itu gimana? Bu Suwarni. Tapi alhamdulillah di lingkungan saya nggak ada yang kayak begitu Bu. Jadi saya nggak Iya. tahu jawabannya. Ya tuh saya lihat di berita begitu katanya Bu. Ya. Apa namanya itu dari apa ya narasi atau apa gitu katanya hal-hal itu kan terjadi saat di luar bahkan yang kita khawatirkan justru di dalam bahkan ada kasus-kasus baru lagi tuh Bu. Jangankan di luar bahkan kasusnya itu malah di pesantren Bu. Iya. Iya itu Bu. Oke, bagaimana Bu Suwarni tanggapannya? Saya tolong dikasih pencerahan sama teman-teman yang lain, itu kenapa Coba terjadi? yang lain, bagaimana pendapatnya? Coba dikasih Kalau beri. menurut saya itu kenapa ada pelecehan seksual. Tadi Bu, tidak ada api, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, dari tingkah perbuatan tadi ditambah iman seseorang kurang. Ya, tadi Bu bilang sering nonton yang tidak karu-karuan, ditambah imannya tidak kuat, serta kondisinya sudah begitu stadium 4 mungkin, akhirnya dia ingin melampiaskan terjadilah pelecehan seksual gitu. Itu mungkin Bu. Oke. Sudah puas Bu Mimin dengan jawabannya Pak Anwar? Sudah Bu, terima kasih. Imannya Anwar. diperkuat. Iya. Iya. Oke, sekarang Terima bagian kasih teman-teman jawabannya. ya, sekarang bagian Bu Mimin mempresentasikan. Baik Bu, terima kasih. Ini hasil daripada diskusi kelompok kami bagaimana tentang kekerasan pada perempuan. Penyebabnya biasanya karena individu itu sendiri dari dalam dirinya, terus juga pasangan, sosial budaya, dan faktor ekonomi biasanya. Gitu, karena mungkin kalau dalam keluarga karena salah satu tidak bisa nerima dalam faktor ekonomi itu sendiri gitu kan, yang pada akhirnya diluapkannya pada fisik, mungkin lebih kepada kekerasan gitu Bu. Dampaknya itu bisa trauma seperti gangguan mental, luka fisik, bahkan kematian gitu. Tidak sedikit juga, tapi dalam
tidak sedikit mereka-mereka yang kehilangan nyawanya justru karena pasangannya gitu. Kebetulan yang kelompok kami diskusikan itu lebih kepada KDRT-nya, Bu. Gitu. Terus solusinya adalah bagaimana kita bisa dalam satu keluarga itu berkomunikasi yang baik, terus juga bisa menjaga diri dan juga menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan bahasanya percikan-percikan yang menimbulkan gejolak perselisihan lah gitu, supaya bisa menghindari kontak fisik gitu. Atau mungkin seperti yang sering diajarkan oleh agama kita, bagaimana kalau misalkan dalam keadaan emosi harus duduk misalkan diskusi gitu kan, terus atau kalau misalkan ini belum bisa juga menahan emosi, katanya disarankan untuk wudhu dulu gitu Bu, hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan Pak Anwar menanggapi atau mau bertanya pada Bu Mimin. Ya, kalau untuk masalah yang tadi dibahas sama Bu Mimin tentang apa Bu tadi Bu, maaf Bu? Tentang kekerasan pada wanita. Kekerasan pada wanita, aduh, hampir sama dengan Bu Suharni tadi soalnya. Iya, sama-sama wanita, berhubungan dengan wanita. Iya, saya suka dengan wanita masalahnya Bu. Iya. Beda sama Papa Fajar nggak begitu suka Bu. Jadi begini, kekerasan pada wanita itu adalah satu bentuk ya, pada dasarnya satu bentuk fenomena yang sekarang itu kan banyak terjadi. Kalau dulu kan tidak ada yang terjadi, tapi sekarang banyak sekali yang terjadi kekerasan terhadap wanita disebabkan oleh faktor kebanyakan sih daripada ekonomi, faktor keadaan lingkungan, itu biasa. Kemudian ada lagi faktor daripada psikis orang tersebut, gitu, mengalami gangguan atau tidak. Itu biasanya begitu akan terjadi kekerasan kepada wanita. Sebab pada dasarnya wanita itu diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai pelengkap seorang pria, gitu. Terima kasih. Oke, nah dari proses diskusi tersebut banyaknya kasus yang terjadi di negara kita, apalagi korbannya banyak wanita ya. Korban-korban ini kan perlu dilindungi, ya kan? Ya. Korban penegakan hukum, perlindungan hukum bisa ditegakkan dengan baik apabila hukum itu ditegakkan dengan baik, ya kan? Nah, kenapa perlindungan penegakan hukum itu penting? Kenapa? Kalau tidak ada hukum, apa jadinya, Bu? Dengan adanya hukum, masyarakat berharap bahwa apa yang sudah pelaku lakukan itu mendapat ganjaran yang setimpal. Oke, ada lagi? Pak Ahmad Fajar? Mungkin bisa menambahkan? Kata saya, kalau hukumnya tidak ditegakkan, bakal terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran, Bu. Kalau hukum yang ada aja masih ada pelanggaran, gimana hukumnya tidak ditegakkan? Masih lebih banyak lagi pelanggarannya. Oke. Bu Emma, mungkin bisa ngasih pendapat? Mengapa perlindungan hukum dan penegakan hukum itu penting? Ya, karena perlindungan dan penegakan hukum itu penting karena itu menjadi kewajiban bagi negara dalam hal menjamin hak warga negara, karena hukum itu harus menjadikan negara itu aman, terus masyarakatnya juga jadinya hidup makmur gitu. Dan itu membutuhkan perangkat serta praktek di lapangannya dalam hal aparat itu juga membutuhkan hukum yang tegas lah gitu, Bu. Oke, ya supaya terciptanya perdamaian dan keamanan di masyarakat kita ya, mungkin gitu ya.
Oke. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Ingat, pasti dapat bintang dari Ibu. Poin. Saya nyoba ya. Boleh Bu Sari. Yang lain juga boleh Ibu kasih kesempatan. Oke, silakan Bu Suwarni. Bu Suwarni, mungkin nge-lag kali ya. Ayo, siapa yang mau mengambil kesimpulan? Ayo. Bu Suwarninya. Saya deh Bu. Ya, so. Bu Emma. Ya, jadi perlindungan hukum itu sangat penting dilakukan agar pertama negara itu mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi warganya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh negara, pasti negara itu juga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti lembaga-lembaga negara yang relevansinya dengan penegakan hukum, lalu masyarakatnya juga harus memiliki kesadaran hukum yang baik. Jadi semuanya menjadi sebuah satu sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang peran lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga penegak hukum. Minggu depan kalian membawa karton, kertas warna, dan pensil warna. Kita akan membuat peta konsep, ya, supaya memudahkan kita untuk belajar. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Oke, demikian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.